Halo teman-teman semua. Baik, sekarang kita lanjutkan belajar TOEFL sama-sama. Di video saya sebelumnya, um, yang sudah saya upload, dan saya juga yakin teman-teman ada yang mengerjakan latihan yang saya berikan di akhir video. Dan kita lanjutkan, sekarang kita menuju ke skill 1 pada structure questions, pada TOEFL paper based ya. Yang mau saya ingatkan adalah seperti yang saya bilang, kita di sini belajarnya maraton ya, sistem maraton. Jadi saya akan mulai dari skill awal banget dan makin ke sana, makin kita belajar, maka skill ini akan meningkat tingkat kesulitannya ya. Jadi bisa dibilang kalau skill 1 ini adalah skill paling mudah dalam structure questions ya. Structure sama grammar kurang lebih sama aja ya, teman-teman. Oke. Dan saya mau ngingatin lagi kalau jumlah pertanyaan pada section 2 dalam TOEFL ini ada 40 ya, tapi itu tidak untuk structure question saja, tapi juga untuk written. Written itu yang mana? Itu yang di garis-garis ya, yang di bawah kata itu ada garis dan ada huruf A sampai D ya. Oke, jadi pertanyaan untuk the structure question sekali lagi ada 15, sementara untuk written ada 25. Dan overall waktunya cuma 25 menit untuk mengerjakan soal 40. Apakah cukup? Jawabannya pasti cukup karena ini sudah diujikan. Sudah reliable juga, sudah valid ya. Baik, kita akan mulai dari skill dasar banget, tapi sebelum masuk ke skill 1, saya ingin memberi penekanan bahwa skill 1 ini adalah termasuk kepada kalimat-kalimat dengan satu klausa ya. Saya akan kasih highlight di sini satu klausa ya. Ini maaf agak ini ya terlalu tidak lurus. Oke, satu klausa. Apa artinya satu klausa dan apa bedanya dengan kalimat? Apa sih beda kalimat dengan klausa gitu ya? Oke, saya akan coba jelaskan sedikit. Tapi di awal ini ya, saya mau kasih tahu kalau satu kalimat itu bisa terdiri dari satu klausa saja dan bisa juga lebih. Nah, itu kuncinya ya. Jadi satu kalimat bisa terdiri dari satu klausa dan bisa juga lebih ya. Tapi yang kita pelajari di skill satu ini adalah yang satu saja klausanya di dalam satu kalimat. Oke. Apa sih ciri-ciri dari sebuah kalimat? Oke, ciri-ciri dari sebuah kalimat adalah awalnya huruf besar seperti ini ya, dan akhirnya ada titik. Jadi ini adalah kalimat dua-duanya ya. Kenapa? Karena ada huruf besar di awal dan ada titik di akhir. Oke. Ah, itu dulu ya yang harus kita ketahui. Nah, saran saya supaya kita belajar menulis dengan baik dan benar ya. Pertama tentu aja mulai mencoba nulis bahasa Inggris ya, nulis bahasa Inggris setiap hari. Bisa itu melalui chat, bisa itu melalui DM Instagram, atau nulis aja lepas gitu ya. Kalau bisa cari orang yang bisa ngoreksi, mungkin ada teman, keluarga. Saya bisa juga insya Allah kalau memang pas waktunya pasti saya tanggapi ya. Dan mulailah untuk mengikuti kaidah ini. Jadi kalau memang kalimat teman-teman itu mengikuti atau termasuk kepada ciri-ciri sebuah kalimat, maka mulailah dengan huruf besar dan jangan lupa titik di ujungnya. Dan ini kesalahan yang sering banget terjadi gitu ya. Tapi kan ada aja ya yang bilang misalkan, "Eh, masa sih chat harus segitu baiknya gitu ya?" Ya nggak apa-apa, itu terserah teman-teman juga gitu. Tapi kalau saya sarankan, kalau memang ada waktunya ya coba aja gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan terbiasa untuk menulis dengan baik dan benar dan em, apa ya, kayak unconscious. Secara tidak sadar nanti juga akan ngikut di waktu ke depannya gitu ya, kalau udah terbiasa. Oke, nah sekarang saya mau bilang kalau kalimat yang di layar ini sebenarnya ada dua macam ya. Kalimat yang pertama itu klausanya hanya satu, ya. Sementara kalimat yang kedua itu klausanya ada dua. Oke. Nah, saya akan um, enter sedikit dulu kayaknya ya. Oke, berarti ini saya hapus. Oke, kita kembali. Alright. Nah, kalimat yang pertama, saya makan apel dan jeruk. Ya, siapa subjeknya? Saya. Predikatnya makan. Jadi subjek itu
si inti dari kalimat ya. Siapa sih yang dibicarain dalam kalimat itu gitu? Saya gitu. Sayanya ngapain? Itu disebut dengan predikat ya. Makan. Oke. Ada satu subjek dan ada satu predikat. Jadi kalimatnya cuma satu klausa. Satu ide ya, satu ide kalimatnya. Oke, kita beres. Kita masuk ke kalimat kedua. Saya makan apel dan jeruk, tetapi adik saya makan seblak. Nah, kalau teman-teman lihat, ini klausanya ada dua. Kenapa? Karena ada dua ide di dalam kalimatnya, yang berarti juga ada dua subjek, ya, dan dipisahkan oleh ini ya, ini ada konektor ya, ada penghubung, ya, ada penghubung di sini. Saya makan apel dan jeruk, saya makan apel dan jeruk, tetapi adik saya makan seblak. Nah, ini namanya dua klausa. Jadi ini adalah klausa satu dan ini adalah klausa dua, dihubungkan oleh suatu kata penghubung ya. Oke, jadi kalimat itu memang nanti ke depannya kita akan mempelajari yang klausa yang lebih dari satu aja. Tidak sesimpel contoh kalimat saya yang pertama, tapi mungkin lebih sulit lagi ya. Tapi kita belajarnya maraton, jadi saya pikir sama kayak naik tangga, pelan-pelan pasti bisa ya. Oke, kita masuk ke skill satu, the structure questions. Ya, oke. Em, ini, maaf ya, ini agak berantakan. Oke, saya enter aja. Oke. Nah, di skill satu ini, eh, jadi per skill itu ada judulnya ya. Jadi di skill satu, kunci dari TOEFL adalah be sure the sentence has a subject and a verb ya. Jadi pastikan sebuah kalimat itu pasti ada satu subjeknya dan ada satu verbnya. Jadi pastikan kalimat itu ada subjek, ada verb saja. Lain-lainnya boleh ada, boleh tidak, teman-teman. Jadi cukup ada subjek, ada predikat. Kalau misalkan predikatnya hilang, bagaimana? Tidak bisa disebut dengan kalimat. Tidak cukup ciri-cirinya. Misalkan saya, gitu ya, itu belum kalimat, teman-teman. Tapi kalau misalkan saya bermain, nah itu sudah kalimat. Ya terserah ya. Mau ditambahin, saya bermain bola, saya bermain boneka, terserah ya. Yang penting harus ada one subject and one verb. Nah ini juga dipahami dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian subjek. Subjek itu apa sih gitu ya? Nah, kita masuk ke pengertian subjek. Jadi subjek itu adalah apa yang menjadi kunci atau core dari sentence, dari kalimat itu ya. Kalimat itu ngomongin apa sih gitu ya. Jadi misalkan ada, ini saya bikin kalimat di sini ya. Oke. Misalkan ya, em, ibu saya Ibu saya mencuci. Oke, ibu saya mencuci. Berarti subjeknya adalah ibu. Oke. Oke. Berarti subjeknya adalah ibu. Oke. Sekarang ada contoh yang kedua. Matahari bersinar cerah. Misal ya. Ini contoh dari saya. Nah, kita belajar untuk mematuhi ciri-ciri kalimat. Kita ganti huruf M-nya dengan huruf besar. Ya. Oke, berarti ngomongin apa sih si kalimatnya gitu? Ngomongin matahari. Berarti ini adalah subjeknya. Sebentar. Oke, ini adalah subjeknya. Pertanyaan saya adalah, jadi sebenarnya ini pertanyaan dari beberapa orang ya. Oh, jadi subjek itu bukannya orang aja ya, Miss Adele? Bukan. Subjek itu bisa apa aja. Yang penting si kalimatnya itu ngomongin apa sih gitu. Nah, itu adalah subjek inti dari kalimat tersebut. Oke. Ya, jadi sebuah kalimat harus ada subjeknya. Sekarang predikat. Predikat itu apa sih gitu? Predikat itu adalah si subjek tadi ngapain? Ngapain dia di kalimat itu, ya? Kalau kita lihat di contoh pertama, ibu saya ngapain? Mencuci, ya, ini. Jadi mencuci adalah predikatnya. Jadi ini adalah kalimat, sudah disebut dengan kalimat, ya. Yang kedua, mataharinya ngapain? Mataharinya bersinar, ya, mataharinya bersinar. Oke, ini juga adalah kalimat. So, pastikan ada satu subjek dan ada satu predikat. Oke,
Sampai di sini saya harap teman-teman paham. Kalau ada komentar atau saya ngomong kecepatan atau layarnya mungkin tulisan di layar mungkin kecil, teman-teman boleh komen di bawah ya, biar ada perbaikan juga dan kita berkembang ya sama-sama. Oke, ini saya punya contoh kita kerjain atau kita lihat sama-sama ya. Saya punya example one. Ini saya turunin dulu biar nggak ke distract ya. Oke, saya punya example one. Jadi apa yang harus kita lakukan di saat kita melihat kalimat kosong seperti ini ya, ada blank ya. Yang kita lihat itu sebenarnya gampang dan saya yakin sebenarnya ini dalam waktu 5 detik juga selesai ya. Satu, lihat apakah ada subjek, atau dan, bukan atau ya, dan ada predikat. Itu aja kerjaan kita, nyari subjek, cari predikat. Oke, di sini sebenarnya kalau kita jeli ya, kalimatnya aja tuh udah nggak ada subjek. Jadi di bagian awal aja udah rumpang gitu. Nah, biasanya kalau udah rumpang di awal itu pasti subjeknya nggak ada. Terbukti karena si predikatnya ada nih. Nah, ini predikat. Oke. Saya mau ya kalau predikat saya garis dua. Ya, kalau subjek garis satu. Atau saya bedain warnanya. Oke, berarti subjeknya nggak ada. Nah, apakah perlu baca sampai ke ujung? Tidak perlu ya. Tidak perlu. Kenapa? Sekarang kita fokus dulu ke melatih menemukan subjek dan predikat. Oke, kita lihat mana yang merupakan subjek. Apakah mungkin A? Tidak, karena itu keterangan waktu ya. Kalau keterangan apa saja itu tidak bisa menjadi subjek. Mau itu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, ya dia tidak akan bisa menjadi subjek. In the morning juga keterangan waktu, jadi tidak bisa. Dan kita sekarang punya traffic. Traffic ini kemacetan ya, macet. Terus ada cars, mobil ya. Jadi biasanya it's normal ya. Kalau misalkan pas ngerjain TOEFL tuh kayaknya aku kok bingung ya, kayak ada dua deh jawabannya kayaknya yang bener gitu. Nah memang itu normal dalam TOEFL. Jadi satu satu pertanyaan tuh punya dua jawaban yang menurut kita mirip-mirip gitu, kayak mau bener aja dua-duanya gitu. Dan itu normal karena salah satunya adalah distraktor saja gitu ya. Dan memang cuma hanya ada satu jawaban yang benar. Yang lainnya itu buat ngeraguin kita aja gitu ya. Oke, berarti sekarang kita punya opsi C dan D gitu ya. Mana yang akan kita pilih? Sudah jelas ya dalam bahasa Inggris. Kalau ada huruf S di belakang kata benda kayak cars, berarti itu jumlahnya lebih dari satu. Dan kalau kita pilih cars untuk mengisi ini, tidak cocok ya teman-teman. Kenapa? Harusnya ini te were ya, kalau mau cars. Kalau was berarti one car atau the car atau a car gitu ya. Karena ini harusnya were, berarti isinya otomatis C. Nah, saran saya adalah teman-teman tidak usah terlalu overthinking yang ngerjainnya kayak, masa sih C? Kayaknya enggak deh gitu. Itu akan ngambil waktu banyak lagi buat berpikir pada saat ujian gitu. Jadi kalau menurut teman-teman A udah enggak, B enggak, tadinya ragu D tapi D udah pasti enggak, ya udah C isinya, udah move on to the next question ya. Jadi traffic di sini adalah kemacetan dan kuncinya adalah setiap kata yang tidak bisa dihitung dalam bahasa Inggris kayak macet, gimana cara ngitungnya ya. Nah, itu selalu diikuti oleh to be tunggal ya, is, was gitu ya, tergantung ke waktu terjadinya. Kalau is di masa sekarang, kalau was udah lewat. Bahkan 1 detik yang lalu juga masuk was ya. Oke, sekarang kita masuk ke example 2. Bentar, oh ya ini belum. Tapi ini kita turunin lagi biar tidak jadi distraksi. Oke. Oke, example 2, engineers bla 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 for work on the new space program. Ingat, kita berlatih kejelian melihat subjek dan mengidentifikasi predikat. Sudah jelas ini si sentence-nya ngomongin, oh, sebentar. Ngomongin apa? Engineers ya. Berarti ini adalah subjek. Oke, apa yang hilang? Predikat. Ingat, kalau tidak ada salah satu, kalimatnya tidak boleh disebut dengan kalimat. Jadi masih salah ya. Oke, kita lihat apa yang bisa menjadi predikat di sini. Ini next month.
Tidak ya, karena keterangan waktu, hopefully juga ada apa namanya adverb ya, L dan Y. Tidak bisa. Sekarang kita punya dua, A dan B. Kalau teman-teman ragu ya, itu boleh dianalisa seperti ini. Necessary. Necessary itu artinya diperlukan ya atau penting. Ini kan adjektif ya atau kata sifat. Jadi necessary itu adalah adjektif atau kata sifat kalau kita membuat kalimat yang ada kata sifatnya, misalkan dia cantik ya, sifatnya dia itu cantik, dia cantik, maka kita memerlukan to be. Makanya ya kalau misalkan kita bikin she is beautiful, nah ini baru betul ya, baru bisa disebut kalimat. Karena beautiful adalah adjektif, jadi is-nya to be. Jadi untuk menemani si adjektif kita perlu to be. Di sini tidak ada to be ya, cuma satu kata, jadi ini salah. Terus kalau are needed, um, cocok ya. Ini ada s yang artinya jamak atau lebih dari satu, terus ada are atau needed. Oke, berarti isinya adalah B. B isinya gitu ya. Itu kalau mau dianalisa. Kalau mau lebih jauh lagi bisa kita analisa. Teman-teman bisa lihat ya, are ini adalah to be, ya, be. Needed ini adalah bentuk ketiga dari need, berarti ada verb 3. Kuncinya adalah jika teman-teman melihat to be tambah verb 3, ini namanya pasif. Kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu apa? Yaitu kalimat yang diawali dengan di atau ter. Jadi kata kerjanya diawali di atau ter ya. Harus hati-hati dan menurut saya ini adalah bahasan yang cukup sulit. Nanti kita satu video kita khusus ngomongin pasif aja ya. Karena banyak banget, termasuk saya juga ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa aja salah gitu. Padahal kita mau mengatakan nasi dimasak ya. Harusnya kan nasi dimasak oleh ibu. Tapi kalau tidak hati-hati, tidak tidak mengganti atau lupa gitu ya, naruh to be dan kata kerja, justru nanti artinya jadi ibu yang dimasak nasi. Kan nggak mungkin ya ibu dimasak nasi gitu. Jadi itu pentingnya pasif. Nanti kita belajar tentang ini, itu kalau mau dianalisa lebih lanjut. Jadi kesimpulannya kalau melihat to be dan verb 3 itu namanya pasif. Cara mengartikannya di atau ter. Jadi engineers diperlukan ya, diperlukan. Jangan sampai mentranslate-nya memerlukan gitu ya. Tidak seperti itu. Oke, itu untuk example 2. Right. Saya punya example 3. Ini example yang terakhir sebelum kita ngerjain soal ya. Pertanyaan bukan soal ya. Oke, kita bahas lagi dengan cara yang sama, lebih cepat. Coba kita analisa example 3 ya. Udah jelas? Oke. Ikutin ya bareng-bareng saya. Oke. Ini adalah subjek, predikatnya kosong ya. Kalau kita ngisi A gimana? Banyak juga yang nanya. Misalnya A itu kan ada predikat ini is. Iya, cuma kan ada subjek lagi. Jadi pastikan hanya ada satu subjek tambah satu predikat ya. Jadi kalau tambahin he lagi jadi double dong subjeknya. The boy he gitu. Jadi double dan tidak betul kalimatnya ya. Jadi A tidak mungkin, B juga ada double subjek tidak mungkin. Sekarang kita punya dua jawaban yang bikin kita ragu, C atau D ya. Kalau mau dianalisa singkat, ini sudah ada going to, ada ing ya. Tidak mungkin ing double dengan ing ya. Misalkan the boy is relaxing going to. Itu impossible ya. Tidak mungkin kalimat itu ingnya double seperti ini. The boy is relaxing going. Ya, saya masih ragu deh. Ya udah, kita coba analisa yang D. Will be going to. Will be going to. Nah, ini benar ya. Jadi kemarin saya ngajarin ini ada yang nanya, emangnya boleh pakai will, pakai going to? Ya boleh. Boleh-boleh aja, asalkan benar secara grammar ya. Jadi ini will berarti ini future, akan. Going to-nya nggak apa-apa. Kecuali itu nggak ada huruf, nggak ada kata be ya. Will going to itu salah banget. Salahnya salah gede ya. Tapi kalau dikasih be,
ya nggak apa-apa. Will be going to the movies gitu. Jadi going to di sini adalah kata kerjanya go ya. Go, kata dasarnya go, artinya pergi. Oke. Nah, seperti itu untuk example 3. Jadi sebenarnya pas kita ngelihat soal ya, ngelihat pertanyaan di TOEFL, sebenarnya mata kita harus cukup jeli melihatnya itu jangan terlalu dekat ya. Jadi 30 cm kalau kata saya. Jarak antara mata dengan si soal atau pertanyaan si TOEFL-nya ya. Um, dan kalau udah dilihat 30 cm itu sebenarnya kegunaannya sangat penting ya. Jadi mata kita ngelihat tuh secara keseluruhan gitu, nggak kepotong-potong. Tidak terlalu dekat gitu. Jadi tidak berbentuk chunks atau potongan-potongan kalimat, tapi kalimat as a whole secara keseluruhan gitu ya. Terus hindari juga membaca kalimatnya pakai gerakan mulut ya. Kan ada tipe orang yang ujiannya tuh hamid gitu ya. Sebenarnya itu menurut saya mengurangi comprehension ya. Kecuali emang udah terlalu terbiasa begitu dari kecil. Tapi kalau bisa silent reading aja, atur jarak yang baik sehingga kita bisa melihat pertanyaannya secara keseluruhan. Oke, jadi saya kira karena ini skill satu, berarti pertanyaan ini paling gampang ya dalam TOEFL. Jadi sebenarnya kita bisa ngukur diri kalau misalkan pertanyaan 1 sampai 5 aja gua nggak bisa atau sulit buat gua, berarti wah, berarti ini red flag. Berarti pertanyaan-pertanyaan berikutnya tuh gua belum tahu nih bener apa. Mungkin gua nggak ngerti gitu ya. Karena itu juga bisa jadi salah satu cara buat nge-review kemampuan kita dalam TOEFL. Oke? Sekali lagi, saya akan kasih teman-teman latihan. Ini saya kayaknya salah. Oh, saya akan kasih teman-teman latihan ya. Apakah pertanyaan seperti ini muncul dalam TOEFL? Tidak akan muncul, tidak akan pernah muncul ya. Tapi ini untuk melatih teman-teman saja ya. Apakah teman-teman bisa menentukan kalimat 1 sampai 5 ini benar atau salah? Kalau salah, kenapa salah? Saya kasih clue ya. Clue-nya adalah salah tuh karena salah satu komponen dari kalimatnya itu nggak ada. Bisa itu subjeknya yang tidak ada, atau objeknya yang tidak ada, atau bahkan double, kelebihan gitu. Tidak boleh ya. Pastikan hanya ada satu subjek dan satu predikat. Terus jika sudah bisa menjelaskan alasannya kenapa salah, dan kalau benar kenapa, 1 sampai 5, saya yakin teman-teman juga akan insya Allah bisa ya ngerjain latihan-latihan TOEFL. Jadi syaratnya tidak ada shortcut, teman-teman harus terpapar eh, sangat banyak dalam bahasa Inggris kalau memang mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Caranya seperti apa? Ya tingkatkan exposure atau paparannya ya, bisa nonton TV secara rutin, bisa dengerin podcast, baca berita gitu ya, baca novel, dengerin lagu, ngetik atau apa aja yang penting harus dalam bahasa Inggris. Mau pakai subtitle atau tidak itu tidak masalah. Yang penting terpapar dengan bahasanya semakin sering semakin baik. Oke, kita akan lanjutkan skill 2 di pertemuan berikutnya. Sukses untuk teman-teman semua, semangat belajarnya dan jangan lupa tinggalkan komen kalau ada pertanyaan atau ada yang missing di penjelasan saya. Oke? Terima kasih semuanya.